Halo teman-teman, kembali lagi dengan mata kuliah Praktik Audit bersama dengan kami kelompok 4. Saat ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang utang usaha atau liabilities. Sejak zaman dahulu kala, pepatah selalu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, absen 4 Atika Ramadhani, absen 10 Dina Syafira, absen 12 Feli Feliza Fitri, absen 13 Fikram Ali Rahman, absen 25 Muhammad Raihan Ranupane, absen 34 Siti Rizky Amalia, dan saya sendiri absen 39 Zayan Veldasen. Pembahasan praktik audit kali ini akan terfokus pada dua pembahasan. Yang pertama, substantif test, dan yang kedua, kertas kerja atau working paper utang usaha perusahaan Apple Blossom. Baik, yang pertama kita akan mulai pembahasan substantif test. Selanjutnya kita masuk ke dalam asersi. Di sini ada 5 asersi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu semua kewajiban material dicatat. Ini masuk ke dalam existence or occurrence. Yang kedua, seluruh kontingensi yang penting disediakan dalam suatu akun tertentu atau diungkapkan dalam catatan. Ini masuk ke presentation and disclosure. Yang ketiga, ini ada syarat, ketentuan dan batasan yang berkaitan dengan utang diungkapkan secara memadai. Ini masuk ke dalam right and obligations. Yang keempat, kewajiban diklasifikasikan dengan sebagai kontingensi atau sesuai sifatnya dengan benar. Ini juga masuk ke dalam presentation and disclosure. Yang kelima, kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Ini masuk ke dalam presentation and disclosure. Kita masuk ke asersi yang pertama, yaitu semua kewajiban material dicatat. Ini masuk ke dalam existence or occurrence. Risiko atau potensi kesalahan yang mungkin muncul adalah pembelian barang tanpa persetujuan, pembelian palsu atau fiktif, pencatatan saldo yang keliru. Prosedur audit yang akan dilakukan adalah 1. Memeriksa angka pembelian dalam daftar pembelian lalu diusamakan dengan angka utang usaha. Setelah itu, melakukan cek ke dokumen sumber pembelian tersebut. Metode ini disebut vouching. Untuk yang kedua, mengambil secara acak dokumen sumber lalu ditelusuri hingga ke jurnal dan saldo akhir untuk memastikan bahwa sudah tercatat dan sesuai. Dilihat apakah benar atau tidak. Metode ini disebut tracing. Substantif test yang dilakukan adalah pertama, review jurnal pembelian dan file induk yang berkaitan untuk transaksi pembelian di luar angka biasa. Yang kedua, menelusuri jurnal pembelian ke bukti pendukung atau pembelian. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap akun dengan jumlah yang tidak terduga. Selanjutnya kita masuk ke asersi yang kedua. Seluruh kontingensi yang penting disediakan dalam suatu akun tertentu atau diungkapkan dalam catatan. Ini masuk ke dalam presentation and disclosure. Risiko atau potensi kesalahan yang mungkin terjadi adalah kontingensi dengan probabilitas 5% ke atas tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Prosedur audit yang akan dilakukan yaitu, pertama, mengkonfirmasi kepada manajemen tentang kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontingensi. Ini disebut confirmation. Yang kedua, mendapatkan kesaksian manajemen terkait kontingensi yang dimiliki perusahaan. Ini disebut verbal inquiry. Substantif test yang akan dilakukan yaitu, pertama, lakukan review terhadap kebijakan garansi perusahaan. Yang kedua, telusuri berapa persen permintaan atas klaim garansi selama 3 tahun terakhir. Yang ketiga, dapatkan daftar litigasi yang tertunda dari manajemen. Yang keempat, pastikan kepada konsultan hukum perusahaan tentang litigasi yang dialami perusahaan beserta kemungkinan menang atau kalahnya. Selanjutnya, syarat, ketentuan dan batasan yang berkaitan dengan utang diungkapkan secara memadai. Bagian ini termasuk dalam right and obligation. Ada beberapa risiko atau potensi kesalahan yang dapat terjadi. Di antaranya adalah kemungkinan terjadinya kesalahan tanggal dalam pencatatan dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembebanan terhadap vendor. Untuk dapat menemukan risiko ini, dapat dilakukan prosedur audit dengan mengambil salah satu sampel dokumen pembelian, lalu dicocokkan dengan master file yang ada atau disebut dengan tracing. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan melihat saldo piutang yang tercatat, lalu dibandingkan dengan saldo pembelian yang tercatat.
Saldo ini bisa dilihat dari saldo utang atau pembelian tahun sebelumnya. Cara ini disebut dengan analytical procedure. Tes substantif yang dilakukan dimulai dari membandingkan tanggal pencatatan pembelian dengan duplikat faktur yang diterima saat pembelian. Kemudian telusuri salah satu sampel faktur pembelian dari jurnal ke dalam master file utang. Lakukanlah uji jumlah, waktu, dan nomor faktur. Selanjutnya, rekonsiliasi pernyataan utang bulanan dari kreditur dan memeriksa seluruh jawaban positif dari vendor atas saldo utang perusahaan. Yang keempat, kewajiban diklasifikasikan secara tepat sebagai kontingensi atau sesuai dengan sifatnya. Bagian ini dapat dicapai dengan tujuan presentation and disclosure. Risiko kesalahan yang dapat terjadi adalah pengungkapan kewajiban tidak sesuai dengan sifatnya, ataupun terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan kontingensi. Untuk dapat menemukan risiko ini, dapat dilakukan prosedur audit berupa mengonfirmasi kepada manajemen tentang kewajiban kontingensi yang dimiliki perusahaan atau confirmation. Tes substantif yang dapat dilakukan dimulai dari menelusuri kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasikan kewajiban melalui manajemen dan catatan atas laporan keuangan. Lalu, dapatkan pula berapa kemungkinan atau probabilitas menang kalah dalam gugatan hukum. Hal ini bisa didapatkan melalui konsultan hukum. Telusuri litigasi dan garansi perusahaan, apakah diungkapkan sebagai akun tersendiri atau diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Selain itu, cocokkan pengklasifikasian kontingensi dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan yang terakhir, kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Asumsi ini termasuk ke dalam presentation and disclosure. Risiko atau potensi kesalahan yang dapat terjadi yakni ketidaksesuaian dalam mengungkapkan kewajiban. Lalu, prosedur auditnya mengambil sampel pada salah satu dokumen yang menimbulkan kewajiban dan mencocokkannya dengan master file yang ada dengan metode tracing. Dan untuk substantif tesnya, yang pertama, telusuri kebijakan pengklasifikasian kewajiban perusahaan melalui manajemen dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kedua, ambil beberapa sampel pada akun kewajiban lancar, telusuri. Apakah kewajiban dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 periode atau 12 bulan? Dan yang ketiga, telusuri sampel pada akun kewajiban tidak lancar. Perhatikan jangka waktu dan tujuannya. Lalu, cocokkan dengan kriteria pada standar keuangan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni kertas kerja. Dari G3 dan G4, kita akan membuat schedule konfirmasi. Seperti inilah kira-kira format schedule konfirmasi. Untuk vendor Fruit Sense, terdapat perbedaan saldo utang sebesar 33.440. Saldo accounts payable yang dicatat oleh Apple Blossom pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar 11.080. Sedangkan hasil konfirmasi oleh pihak Fruit Sense menunjukkan saldo sebesar 44.520. Selisih ini terjadi karena ada utang yang tidak dicatat. Pada voucher register nomor 109, dinyatakan bahwa utang tersebut diakui pada tahun 2004. Namun, berdasarkan receiving log nomor 102, karena menggunakan FOB shipping point, maka seharusnya accounts payable sebesar 33.440 harus diakui pada tahun 2003, yaitu pada tanggal pengiriman 29 Desember 2003. Kesimpulan pemeriksaan adalah saldo utang pada Fruit Sense adalah sebesar 44.520, yaitu 11.080 ditambah 33.440. Lalu untuk vendor Fruit Juicy Perfume, saldo utang pada Fruit Juicy Perfume Company menurut klien adalah sebesar 109.120, sedangkan saldo hasil konfirmasi sebesar 124.600. Terdapat perbedaan saldo sebesar 15.480. Menurut pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa
Menurut data pada receiving log, barang dengan nomor penerima 101 yang dikirim 26 Desember 2003 baru diterima 2 Januari 2004. Pembelian dilakukan dengan ketentuan FOB destination, sehingga baru akan dicatat pada 2 Januari 2004 ketika barang diterima dan tidak masuk ke dalam saldo utang 2003. Lalu, barang dengan nomor penerima 103 dikirim pada 31 Desember 2003 dan baru diterima pada 9 Januari 2004. Karena menggunakan FOB destination, maka barang dan utang baru akan dicatat pada 9 Januari 2004 sehingga tidak masuk ke dalam saldo utang 2003. Lalu, barang dengan nomor penerima 1212 dikirim pada 30 Desember 2003 dan diterima 31 Desember 2003. Barang dan utang yang terkait seharusnya dicatat oleh Apple Blossom pada tahun 2003 sebesar 15.480. Menurut data voucher register, voucher 13 tertanggal 2 Januari 2004 berisi utang senilai 5.184 atas pengembalian barang dari Fruit Juicy dengan nomor penerimaan 101. Utang dan pembayarannya diakui pada tahun 2004. Lalu, voucher 16 tertanggal 6 Januari 2004 berisi utang 15.480 atas pembelian barang dengan nomor penerima 1212. Voucher baru diterbitkan pada tanggal tersebut, sehingga saldo utang senilai 15.480 atas Fruit Juicy Perfume Company masih harus diakui pada laporan tahun 2003. Lalu, voucher 112 tertanggal 9 Januari 2004 berisi utang sebesar 4.320 atas pembelian barang dengan nomor penerima 103. Utang dan pembayarannya diakui pada tahun 2004. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, ditentukan bahwa saldo utang Apple Blossom pada Fruit Juicy Perfume Company menurut auditor sebesar 124.600 dan perlu dilakukan penyesuaian sebesar 15.480. Berdasarkan catatan buku Apple Blossom Cullen Company, kita menemukan catatan atas saldo utang kepada vendor sejumlah 135.550. Dan berdasarkan laporan auditor, kami menemukan jumlah saldo utang kepada vendor sejumlah 185.300. Terdapat perbedaan antara catatan klien, yaitu Apple Cullen Company, dengan catatan auditor. Oleh karena itu, kami membuat jurnal adjusting entry sebagai berikut. Adjusting journal entry yang pertama terdapat pada receiver 102. Setelah ditelusuri ke laporan penerimaan persediaan Januari 2004 dan voucher pembelian Januari 2004, lalu ditemukan kesalahan, maka dibuat jurnal penyesuaian inventory pada account payable sejumlah 33.840. Adjusting journal entry yang kedua terdapat pada receiver 1212. Setelah ditelusuri ke laporan penerimaan persediaan dan voucher 16, tidak ditemukan hutang terkait pada daftar hutang dagang klien. Maka dibuat jurnal penyesuaian cost of sale pada account payable sejumlah 14.580. Adjusting journal entry yang ketiga terdapat pada voucher 11. Setelah ditelusuri ke voucher 11, lalu tidak ditemukan hutang terkait pada daftar hutang dagang klien, maka dibuat jurnal penyesuaian utilities expense pada account payable sejumlah 1.100. Dan yang terakhir, pada voucher 17. Setelah ditelusuri ke voucher 17, lalu tidak ditemukan hutang terkait pada daftar hutang dagang milik klien, maka dibuat jurnal penyesuaian miscellaneous expense pada account payable sejumlah 230. Selanjutnya, kita melakukan search for unrecorded liabilities, yaitu pencarian liabilitas yang tidak tercatat. Dalam melakukan pencarian unrecorded liabilities,
kita perlu memeriksa semua invoice dan receiving report yang tidak sesuai. Kemudian, mentrasir dari voucher yang belum dibayar dalam buku besar akun payable sampai dengan receiving report, dan mereview cash disbursement yang terjadi setelah akhir tahun. Di sini, klien Apple Blossom sudah merangkum semua informasi dari voucher-voucher yang ditampilkan dalam Exhibit 7, yaitu cash voucher akun payable. Sehingga dasar pemeriksaan kami hanya melihat dari cash voucher akun payable, receiving log tahun 2003 dan 2004, serta voucher register. Pada tabel ini menunjukkan voucher-voucher yang belum tercatat untuk periode 2003, yaitu ada voucher 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, dan 1.9. Setelah kita melihat tabel unrecorded liabilities, pertama-tama kita akan membahas tentang voucher nomor 11 yang dapat kita temukan dalam Adjusting Journal Entry 15. Pada voucher register, voucher nomor 11 merupakan voucher yang diterbitkan untuk transaksi yang terjadi pada 15 November sampai dengan 22 Desember oleh Central Power and Light Company atas jasanya Electric Service sebesar 1.100. Transaksi tersebut harus diakui pada tahun 2003. Namun, setelah ditelusuri pada daftar Cash Voucher Account Payable Client, voucher tersebut tidak ditemukan. Oleh karena itu, diperlukanlah jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada sisi debit, utilities expense sebesar 1.100. Lalu pada sisi kredit, accounts payable sebesar 1.100. Selanjutnya, kita akan beralih pada voucher nomor 16 yang dapat kita temukan dalam Adjust Journal Entry nomor 14. Pada voucher register, transaksi untuk voucher nomor 16 terdapat dalam laporan penerimaan persediaan yang dilakukan oleh Fluid Juicy Perfume Company dengan receiver nomor 1212 dengan jumlah total 15.480, sehingga pengakuannya dilakukan pada periode 2003. Namun, setelah ditelusuri ke receiver log, ditemukan adanya voucher tersebut. Pada daftar cash voucher client, voucher tersebut belum tercatat, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian, yaitu pada debit, cost of sales sebesar 15.480, lalu pada kredit, account payable 15.480. Selanjutnya, kita akan beralih pada voucher nomor 17 yang dapat kita temukan dalam Adjusting Journal Entry nomor 16. Pada voucher register menjelaskan bahwa voucher nomor 17 merupakan servis untuk bulan Desember yang dilakukan oleh A to Z Janitorial dengan nilai 230, sehingga pengakuan utang terjadi pada periode 2003. Setelah ditelusuri ke dalam daftar Cash Voucher Accounts Payable Client, tidak ditemukan adanya voucher tersebut. Oleh karena itu, diperlukanlah adanya jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pada debit, miscellaneous expense sebesar 230. Pada kredit, account payable 230. Yang terakhir, voucher nomor 1.8 dan 1.9 dengan Adjust Journal Entry nomor 8. Pada voucher register, dapat dilihat bahwa voucher nomor 1.8 dan 1.9 memiliki nomor receiver yang sama, yaitu 1.02. Receiver nomor 1.02 terdapat dalam Receiving Log Januari 2004. Setelah ditelusuri dalam Receiver Log, pengakuan utang tersebut diakui pada periode yang salah, karena transaksi yang dilakukan menggunakan FOB Hop atau FOB Shipping Point, sehingga pengakuan utang harus dilakukan pada periode ketika barang dikirimkan, yaitu pada tanggal 29 Desember 2003. Oleh karena itu, diperlukan jurnal penyesuaian inventory pada akun payable sebesar 33.840, di mana 33.840 adalah voucher nomor 1.9
dan 400 adalah jumlah dari voucher 1.8. Sekian penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, stay safe, and stay at home.